Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifa dengan NIM C0102322. Di sini saya akan membahas mengenai pemetaan urusan pemerintahan daerah. Adapun latar belakang dari makalah ini yaitu pemetaan urusan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam konteks negara kesatuan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan daerah yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Nah, adapun pengertian pemetaan urusan pemerintahan daerah adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, pemetaan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu landasan utama yang mengatur tentang pembagian urusan ini. Secara garis besar, urusan pemerintahan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pilihan. Urusan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti pertahanan, keamanan, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal nasional. Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, dan pertanian. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang bersifat khas dan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, seperti urusan pariwisata di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar. Nah, adapun prinsip-prinsip pemetaan urusan pemerintahan daerah, pemetaan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu prinsip utamanya adalah desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Prinsip lainnya adalah dekonsentrasi, yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat yang berada di daerah. Terakhir adalah tugas pembantuan, yang merupakan pelimpahan tugas dari pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi kepada daerah yang lebih rendah. Pemetaan urusan ini juga didasarkan pada kemampuan daerah dalam melaksanakan urusan tersebut. Faktor-faktor seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan sumber daya keuangan menjadi indikator penting dalam menentukan seberapa besar kewenangan yang dapat diambil oleh suatu daerah. Dengan kata lain, pemetaan urusan pemerintahan daerah bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik sambil tetap mempertimbangkan keadilan antara daerah dalam hal kewenangan dan tanggung jawab. Nah, adapun tahapan pemetaan urusan pemerintahan daerah. Proses pemetaan urusan pemerintahan daerah terdiri dari beberapa tahapan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tahapan pertama adalah identifikasi urusan pemerintahan, yang melibatkan pengelompokan urusan pemerintahan berdasarkan sektor-sektor yang ada, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tahapan ini penting untuk memahami batas-batas kewenangan yang akan didelegasikan. Tahapan berikutnya adalah klasifikasi urusan, di mana setiap urusan diklasifikasikan sesuai dengan tingkat pemerintahan yang akan bertanggung jawab. Pada tahap ini, perlu dipastikan bahwa setiap daerah memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan urusan yang telah dipetakan. Tahap terakhir adalah penerapan pemetaan urusan dalam peraturan daerah dan peraturan pelaksana lainnya, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan di daerah. Selanjutnya, pentingnya pemetaan urusan dalam pembangunan daerah. Pemetaan urusan pemerintahan daerah memainkan peran yang krusial dalam pembangunan daerah. Dengan pemetaan yang baik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini penting karena setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi geografis, demografis, maupun potensial ekonominya. Oleh karena itu, pemetaan urusan yang akurat akan membantu daerah untuk lebih optimal dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Selain itu, pemetaan urusan
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, terutama untuk urusan konkuren yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Kelima, penyusunan kebijakan dan peraturan daerah. Langkah selanjutnya adalah penyusunan kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintahan urusan pemerintahan. Setelah urusan-urusan pemerintahan dipetakan dan disesuaikan dengan kapasitas daerah, pemerintah daerah harus menyusun peraturan daerah atau perda yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan urusan tersebut. Perda ini harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat. Nah, adapun tantangan dan kendala dalam pelaksanaan pemerintahan urusan pemerintahan daerah, yang pertama, perbedaan kapasitas daerah. Salah satu tantangan terbesar dalam pemerintahan urusan pemerintahan daerah adalah perbedaan kapasitas antara daerah satu dengan yang lain. Kapasitas ini meliputi sumber daya manusia, anggaran, keuangan, infrastruktur, dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Daerah-daerah yang lebih maju seperti kota-kota besar cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah tertinggal atau terpencil. Perbedaan kapasitas ini berdampak pada kemampuan daerah dalam melaksanakan urusan yang telah ditetapkan. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pusat dan daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen kunci dalam pemetaan urusan pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kurangnya koordinasi yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau ketidakjelasan dalam pembagian tugas. Urusan tempur yang melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota menjadi salah satu area rawan konflik karena setiap tingkatan pemerintahan memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda dalam menjalankan urusan tersebut. Yang ketiga, tumpang tindih kewenangan. Tumpang tindih kewenangan juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan daerah. Meskipun pemetaan urusan telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada praktiknya beberapa urusan pemerintahan masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab, terutama dalam urusan yang bersifat lintas dan sektor lintas wilayah. Sebagai contoh, urusan pengelolaan sumber daya alam seperti air, hutan, dan tambang seringkali menimbulkan konflik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang keempat, kurangnya kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan daerah membutuhkan SDM yang berkualitas dan kompeten di setiap tingkatan pemerintah. Banyak daerah, terutama wilayah terpencil, masih menghadapi kekurangan tenaga ahli yang mampu memahami dan melaksanakan kebijakan desentralisasi secara efektif. Yang kelima, keterbatasan anggaran daerah. Keterbatasan anggaran juga merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan daerah. Banyak daerah, terutama daerah tertinggal dan pedesaan, memiliki anggaran yang terbatas untuk menjalankan kewenangan yang telah dipetakan. Yang keenam, ketergantungan pada pemerintah pusat. Meskipun desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah, ketergantungan daerah pada pemerintah pusat masih menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Adapun kesimpulan